koreksi dari mulai Komnas HAM, KPAI, termasuk teman-teman di Komisi 10 kemarin yang telah memberikan gelar Lambe Turah pada saya. Terima kasih Bapak ya. Tetapi Pak, saya mengkoreksi loh apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk... Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini ya, KDM, Kang Deddy Mulyadi akhirnya menjawab semuanya ya. Mulai dari Tempo ya, majalah Tempo itu yang mana katanya ada satu pernyataan dari Tempo itu yang keliru ya, sama KDM langsung dijawab ya ke Tempo. Lalu menjawab Rocky Gerung ya, menjawab Komisi 10 anggota DPR RI itu yang dari fraksi PKB yang ngomongin Lambe Turah ya. Terus jawab sama siapa lagi ya, sama Ono Surono dan kawan-kawan semuanya nggak ya, hancur berantakan lah ya kalau udah Kang Deddy turun tangannya. Kalian nanti lihat sendiri ya, terutama DPRD Jabar ya yang semuanya pada mingkem ya setelah Kang Deddy menggebrak gitu ya. Oke, gitu aja video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, let's go ya. Pertama dari Kang Deddy Mulyadi dulu lah. Ini tadi pagi nih guys. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan, pagi yang membawa kebahagiaan, dan pagi yang membawa keberkahan. Semoga anak-anakku yang hari ini sudah di rumah bersama keluarganya, kalian tambah semangat. Pasti kangen ya kumpul-kumpul lagi di Dodik. Dan bagi yang mereka yang masih mengikuti proses pendidikan, tetap semangat tetap ya. Semangat. Nanti akan bisa meraih apa yang diimpikan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warganet di seluruh Indonesia yang telah memberikan supporting pada saya, sehingga program-program yang dijalankan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kalau ada yang kurang-kurang, namanya juga memulai, tak akan pernah langsung memiliki kesempurnaan yang diharapkan. Saya juga sangat berterima kasih pada para pihak yang memberikan koreksi, kritik dan saran dari mulai Komnas HAM, KPAI, termasuk teman-teman di Komisi 10 yang biasanya saya dulu pernah jadi anggota wakil ketua Komisi 4 DPR RI. Kritisnya anggota DPR itu biasanya itu pada mitra kerja, pada kementerian yang menjadi mitra kerja, dan koreksinya biasanya tajam. Tetapi saya lihat teman-teman yang di Komisi 10, Pak Wakil Ketua saya lihat, dan yang beberapa anggota sangat kritis terhadap Gubernur Jawa Barat. Ya alhamdulillah saya sudah dianggap sebagai mitra kerja Komisi 10, dianggap kementerian mungkin saya ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Dan terima kasih juga tuh kemarin yang telah memberikan gelar Lambe Turah pada saya. Terima kasih Bapak ya. Bapak baik sekali sama saya, memberikan gelar Lambe Turah. Semoga gelar yang diberikan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Tetapi Pak, saya mengkoreksi loh apa yang Bapak sampaikan. Ada yang saya koreksi, yaitu yang pertama, Bapak menyampaikan bahwa saya membuat kebijakan untuk mengembangkan 10.000 UMKM dengan vasektomi. Nah, menurut saya literasinya itu nggak ada Pak. Kemudian pendapat itu tidak pernah ada, pernyataan itu tidak pernah ada. Silahkan Bapak cari, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu. Tetapi kalau saya menyatakan kepada masyarakat yang hari ini anaknya sudah lebih dari tiga untuk ber-KB, baik laki-laki maupun perempuan, itu memang ada pernyataan itu. Dan saya juga menyarankan orang-orang yang menerima bantuan dari Provinsi Jawa Barat, baik bantuan rumah, kemudian bantuan listrik, bantuan pendidikan untuk anak-anaknya, yang anaknya sudah lebih dari 3 untuk ber-KB, baik laki-laki dan perempuan. Dan diutamakan kalau bisa yang ber-KB-nya laki-laki. Kasihan, jangan terus-terusan perempuan yang menanggung beban. Nah, kalau bicara KB laki-laki banyak pilihannya. Ada pakai pengaman, ada yang lain-lain lah, banyak. Nanti yang jelasin biar Menteri Kependudukan deh.
dan lebih bagus Menteri Kependudukan dipanggil diminta penjelasan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan adalah demi kebaikan warga Jawa Barat. Dan hari ini kebijakan-kebijakan di Provinsi Jawa Barat banyak menuai perhatian dari tempat lain. Artinya sekarang banyak orang yang cinta sama Jawa Barat. Ya, mantap ya. Assalamualaikum. Dalam satu video aja itu udah ada berapa ya. Nanti ada video lagi guys ya, yang buat Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ini masih ya, siapa aja yang kena nih? KPAI kena, Komnas HAM kena, Komisi 10 DPR RI semua kena ya, khususnya si Pak Lambe Turah ya, yang ngomongin Lambe Turah kemarin ya. Siapa itu? Pak Andi Muawiyah dari fraksi PKB ya, yang ngomongin KDM, katanya Gubernur Lambe Turah itu ya. Udah ada 4 sasaran nih ya. Nanti kita lihat sasaran-sasaran lainnya. Jadi dalam video ini kalian akan melihat ya, Kang Deddy udah nembak semua pihak ini. Gantian ya, serangan balik ini ceritanya guys ya. Jadi tembak dar dor semua ya. Oke, lanjut ya. Sorry. Sampuras. Kang Deddy Mulyadi dibilang Gubernur Lambe Turah, tukang gosip. Ini anggota DPR yang ngomong macam betul aja, macam beres ya kerjanya. Ini ya. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sana apa Lambe Turah, itu macam-macam. Masa dia bisa mengkosi anak untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu, sangat naif. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Macam betul aja Pak Andi, anggota DPR yang terhormat fraksi PKB. Ya, dia bilang Kang Deddy Mulyadi itu Gubernur Lambe Turah. Apa maksud kawan ini? Kalau sekedar mengkritik ya sah-sah saja ya kan, Kang Deddy Mulyadi ya kan dikritik karena tidak kirim perwakilan Jawa Barat ke NTB ya kan mengenai Kormi. Ya itu silakan. Tapi ngapain nyinyir gitu sampai personal, dibilang Lambe Turah. Lambe Turah tuh aku sampai cek di Google ya, itu artinya tukang gosip. Lah emang KDM tukang gosip? Lah emang Anda di forum besar itu ngapain nggak ngegosipin Kang Deddy Mulyadi bilang Lambe Turah? Hah? Tapi lucu ya, mungkin saking bagusnya Kang Deddy, terobosannya luar biasa, dan apa-apa tentang Kang Deddy itu semua viral karena programnya yang luar biasa. Jadi banyak yang mau numpang tenar, numpang terkenal gitu. Banyak banget loh ya nyinyiran orang ya, contohnya Kang Deddy Mulyadi dibilang gubernur konten, gubernur one man show, gubernur pencitraan, Mulyono jilid 2, ada lagi tuh. Ada lagi yang bilang ini nih ya, Pak Andi anggota DPR yang terhormat, yang the best ini. Lambe Turah. Gubernur Lambe Turah apa maksudnya coba? Ya kan? Tapi ya semakin jelas bahwa apa? Cemburu banget gitu kan, cemburu pengen juga kayak Kang Deddy viralnya gitu. Padahal yang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi itu belum tentu kerjanya lebih bagus. Jauh lah kayak macam langit dan bumi. Jadi Kang Ded, abaikan saja, anggap aja angin lalu. Memang angin ini ada dua, ya kan? Angin yang harum, udara yang segar, yang positif ini. Nah ini angin yang harum. Angin yang bau, biasa kita makan jengkol ya, bunyi. Jadi abaikan saja Kang Ded. Ya, kacau ya, gitu ya. Angin yang itu tadi ya, angin yang jengkol tadi. Ya, abaikan aja katanya. Lanjut ya. Ini dengan ini kenapa nih? Oke, sambil kita tunggu, kita baca kolom komentar ya supaya kalian penasaran mungkin ya. Ntar aku pencet set. Ya, aku ulangi lagi. Ya, sambil baca. Ono, ada kaitannya dengan Ono Surono ini kayaknya videonya ya. Rocky Gerung kelihatan satu arah sama Ono Surono sampai ke pusatnya ya. Ini video dari Z3. Ya udahlah, next aja, kelamaan. Nih KDM. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya,
kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Iya. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi Siap. berkah. Jadi buat kalian Saya memilih- yang belum tahu, Rocky Gerung kemarin ada di video kita sebelumnya ya. Kalian cek video kita sebelumnya, pas sebelumnya ini. Itu Rocky Gerung mengatakan penggemarnya KDM tuh katanya ya itulah orang-orang yang dangkal itu ya. Katanya bahkan IQ 78 kayak gitu ya. Yang ngomonginnya itu yang ya kelewatan lah seperti itu ya. Makanya dalam video ini mungkin Kang Deddy memberi support juga ya buat pendukungnya ya, dan juga men-smash itu pernyataan Rocky Gerungnya. Kita ulangi lagi mungkin kalian biar nangkep ya. Coba. Menjadi Saya orang memilih, yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak Iya. orang tenggelam. Bagi semuanya, Saya memilih sebagai orang yang dangkal. Ntar ini aja lah, ada tulisannya nih. Kadang kita memilih pemikiran yang dangkal namun bisa menanam dan tumbuh. Wah, mantap nggak? Dengerin tuh Rocky Gerung ya. Sebab terlalu dalam ya, itu tadi ya kata KDM, kalau terlalu dalam ya justru bisa membuat kita tenggelam loh. Kayak Rocky Gerung ya, tenggelam mungkin. Hilang arah ya. Tak semua kedalaman membawa makna, tak semua permukaan hampa arti. Waduh, mantap banget ya guys ya. Oke lah, Rocky Gerung udah kena ya. Next, siapa lagi nih yang dibabat nih? Oh, Bosman ikutan. Ada banyak orang mengkritik KDM dengan program Ya. barak, anak-anak dibarakkan. Tapi gini deh, sebenarnya ini dosa siapa sih? Nah, Banyaknya anak nakal, banyaknya anak Ya. menjadi preman, banyaknya anak-anak yang menggunakan narkoba, banyaknya anak-anak yang saat ini melawan orang tua, kecanduan sama games online dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Salah KPAI kah? Salah Komnas HAM kah? Salah guru kah? Salah sistem pendidikan kah? Salah pejabatnya kah? Dan sampai saat ini apa solusinya? KDM memberikan solusi dengan membawa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Banyak anak-anak jalanan yang dizolimi, jadi pengemis dan lain segala macam itu kalian nggak urusin. Ini juga salah Komnas HAM. Ini juga salah sistem pendidikan. Jadi ini sistem yang akut ini kalian terus menentang dengan cara dibarakkan. Terus apa solusinya? Gitu ya. Saran teman-teman deh, komen apa selain dibarak, atau emang bagus barak, ya udah promosin aja. Karena apa yang dilakukan KDM bukan karena penyebabnya, tapi dia adalah solusinya. Tapi sekali lagi, ini fair kalau Anda yang menjelaskan. Kira-kira saran apa lagi sih selain dibarakan, atau sekali lagi hanya dibarak solusinya? Itu bu komennya. Ini dari Bosman Martiku. Buat kalian yang belum tahu, waduh ketinggalan pastinya ya. Ini Bosman orang yang mantap pokoknya ya. Jadi selama ini kemana aja KPAI, Komnas HAM dan sebagainya itu ya. Jadi udah banyak anak yang tawuran dan segala macam. Itu salah siapa? Nah, setelah menjadi begitu akut, KDM hadir dengan programnya. Siswa-siswa nakal dikirim ke barak militer, mereka pada rame. Nah, selama ini ngapain ya? Selama ini ngapain? Ini sama Bosman langsung disikat ya, disikat habis lah ya. Oke, lanjut ya. Ini yang belum kena Ono Surono dan kawan-kawan nih kayaknya ya. Lanjut. Makan tukang Deddy Mulyadi yang katanya melanggar hak anak. Ternyata anak-anaknya malah senyum-senyum dan pengen lanjut. Yang ribut soal pelanggaran, gak ada yang pernah ngobrol langsung sama anak-anaknya. Kang Deddy mah gak debat, tapi langsung dateng, langsung nunjukin bukti. Karena beberapa waktu lalu, itu banyak yang nyinyir soal anak-anak dibina di barak militer. Ada yang bilang lebih baik disuruh baca buku. Ada juga yang minta fokus sekolah dulu aja. Tapi KDM gak banyak ngomong. Dia upload video, anak-anaknya sendiri yang ngomong. Mereka seneng, makan enak, dan ngerasa lebih disiplin. Ini pelajaran penting ya. Di era debat teori sana-sini. Show, don't tell. Alias tunjukin, bukan ngomong doang. Nah itu tuh paling susah dibantah. Satu sisi malah bangga buka taman 24 jam. Yang mana sebenarnya yang sayang anak? Apalagi kalau yang komen keras tapi nggak pernah nyentuh lapangan. Jadi lo sekarang percaya yang mana? Komentar dari pejabat yang belum turun ke lokasi? Atau testimoni anak-anak yang ngerasain langsung? Lo tim yang mana nih? Tetap gak etis walaupun anak-anaknya suka?
Atau tim, ya kalau udah jelas ya ngapain dibantah. Karena kalau yang ribut belum pernah turun, dan yang senyum malah anak-anak, mungkin yang perlu ditertibkan bukan sistem, tapi ego yang berisik duluan. Mungkin yang perlu ditertibkan bukan sistemnya, tapi ego ya. Yang berisik-berisik itu pokoknya ya, mungkin perlu ditertibkan ya. Oke, lanjut ya. Nih KDM lagi. Aduh, jangan lupa. Apa ini? Ya kan? Iya, Masih Pak. inget kan? Masih. Kamu di Bogor beli apa? Beli cewek. Berapa harganya? 100.000. Di mana belinya? Di Bojonggede tapi tempatnya kampung apa nggak tahu. Berapa kali? Ada Berapa aja nih. Kali, Pak. Nah, tapi keluarnya 2 kali. Ini Aduh, jangan netizen lupa. kalau bikin parodian gini bisa aja. Ini video buatan ya jelasnya guys ya, nggak alami ya. Tapi lucu banget ya. Coba sih pengen nonton sekali lagi Mas Dew. ya kan? Oh, pinter Masih banget inget ya kan? bikinnya ya. Kamu di Bogor beli apa? Beli cewek. Berapa harganya? 100.000. Di mana belinya? Di Bojonggede tapi tempatnya kampung apa nggak tahu. Berapa kali? Nggak inget. Berapa 1 kali? kali, Pak. Nah, tapi keluarnya 2 kali. Ini yang posting sekitar Jabar ya 3 hari yang lalu. Aduh. Oke, lanjut aja lah. Ini terima kasih Tempo ya pada sekarang. Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah Nggak dipanggil ada ya. Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Ya. Artinya Terima kasih Tempo ya. ini bikin berita belum diverifikasi lebih dalam dulu ya, asal jeplak ya langsung diberitakan, langsung dibuat konten ya. Ya ada, memang kan kita udah tunjukin ya di video kapan tuh ya, berapa hari yang lalu kita udah tunjukin ada ada Tempo bocor halus tuh ya, ngomongin kalau KDM katanya dipanggil raja, sekdanya itu Patih, ada Mahapatih dan semacamnya ya. Kalian juga bisa cek di channelnya Tempo bocor halus ya. Dan di sini dibantah sama KDM ya. Kalau mau tahu lebih detail ya, ajak wawancara orangnya, lalu sama KDM juga maulah bawain sumbernya ya, supaya nggak salah paham. Ya ini belum bener-bener valid diberitakan. Wah ini parah ini ya. Ini melanggar kode etik jurnalistik nih kayak gini nih ya nggak? Oke, lanjut guys ya. Tempo kena, mana lagi yang belum kena? Nih. Walk out secara Ini tadi malah bersama-sama. kemarin. Sekarang DPRD Jabar. Tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Ono Jawa Barat, Surono. Bapak Ono Sikat. Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas berbagai otokritik yang dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media, baik media massa maupun media elektronik. Dan itu menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada terjadi dinamika politik yang luar biasa. Semua orang memiliki concern pada hal yang menjadi tujuan kita, mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara, itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas otokritiknya.
Tepuk tangan. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Saya memberikan contoh. Kalau saya melakukan operasi terhadap penutupan galian C, penutupan areal-areal pelanggaran terhadap lingkungan, kalau saya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran saya, bisa jadi operasi saya gagal. Kenapa? Karena begitu rapat, besoknya penambangnya betul. sudah tahu apa yang akan kami lakukan. Sehingga kejutan-kejutan itu dilakukan untuk memberikan efek kejut. Dari efek kejut itu melahirkan viral. Dari viral itu melahirkan atensi. Yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat, seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum. Dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi. Hari ini Jaksa Agung memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lingkungan dan memberikan kerugian bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan juga mengenai bagaimana melakukan penanganan terhadap berbagai problem lingkungan yang terjadi, nilai tukar petani yang menurun, kemudian musibah bencana alam yang tidak berhenti. Perlu kami sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan, yaitu larangan alih fungsi hutan, larangan alih fungsi areal perkebunan, larangan alih fungsi sumber-sumber pengairan, larangan air fungsi daerah airan sungai, dan larangan alih fungsi pesawahan. Yang itu harus segera ditindaklanjuti oleh kabupaten kota dengan melakukan evaluasi tata ruang secara menyeluruh. Karena inilah jalan yang terbaik apabila kita ingin melakukan perubahan lingkungan di Jawa Barat. Kemudian, masih bicara kemiskinan hubungannya dengan pendidikan. Saya sampaikan bahwa problem kita saat ini, saat pemerintah menggratiskan sekolah sampai SMA, swasta masih bayar, maka gratis itu tidak punya makna. Saya tadi di jalan itu bertemu dengan orangnya menangis di depan saya karena seragamnya tidak bisa terbayar. Saya katakan harga seragam berapa? 1,5 juta. Saya balik, jajan anak ibu berapa? Sehari 20.000. Apa sih yang terjadi? Yang harus diperbaiki bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Ke sekolahnya harus selalu gratis, tapi biaya konsumsi anaknya selalu diikuti. Apa artinya gratis kalau bekal ke sekolah 50.000 per hari? Negara mengeluarkan biaya, tapi orang tua mengeluarkan biaya. Maka kami sudah mengeluarkan surat edaran. Yang surat edaran itu sesungguhnya sebagai upaya sistematik dan menyeluruh sampai tingkat pendidikan dasar, walaupun itu bukan kewenangan gubernur, tetapi dari sisi surat edaran gubernur bisa dijadikan landasan bagi para bupati dan wali kota membuat surat edaran yang sama. Apa sesungguhnya yang menjadi alam pikiran saya? Alam pikiran saya, kemiskinan terjadi bukan hanya pada persoalan menurunnya pendapatan, tetapi kemiskinan terjadi yang paling besar adalah karena meningkatnya biaya hidup. Biaya hidup yang tinggi misalnya di sekolah, biaya studi tour, biaya perpisahan, biaya outing kelas, dan berbagai biaya wisudaan. Itu adalah biaya yang tinggi dalam pendidikan. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika membelanjakan untuk kepentingan itu? Mereka pinjam bank emok, mereka pinjam bank keliling, mereka pinjam bank pinjol, mereka pinjam NBK, dan mereka pinjam bank Pancasila. Menghentikan ini sesungguhnya, saya lagi menghentikan mereka tradisi meminjam uang dalam keadaan terdesak pada para rentenir. Dan ini strategi untuk menurunkan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian ketika rakyat sakit. Maka pemerintah harus cepat hadir menangani. Kenapa? Karena orang bisa jatuh miskin ke dalam jurang yang lebih dalam. Manakala dia sakit tidak ada yang mengobati, BPJS-nya tidak mampu mengcover,
biaya untuk ngontrak selama dirawat di Hasan Sadikin tidak punya, biaya untuk makan untuk keseharian tidak ada, sedangkan tulang punggungnya berhenti karena sakit. Ini juga menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya, kemiskinan terjadi karena rusaknya sumber daya alam, air yang hilang, sumber penghidupan yang hilang, sumber energi yang hilang, sumber protein yang hilang, sumber kalori yang hilang di lingkungan berupa kerusakan lingkungan, itu akan melahirkan kemiskinan. Maka alam yang tertata sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah belanja infrastruktur yang harus meningkat, dan itu di belanja sekarang kita sudah melihat. Itu adalah bagian dari menyelesaikan problem kemiskinan. Konektivitas infrastruktur sangat penting dalam menumbuhkan ekonomi, tetapi di balik itu kebudayaan rakyat tidak boleh diberubah. Kenapa? Infrastruktur baik bisa jadi tanahnya dijual karena mahal, pada akhirnya menjadi miskin kembali. Infrastruktur harus seiring dan sejalan dengan kerangka berpikir publik yang mengerti akan hak atas tanah. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian penduduk. Booming penduduk di Jawa Barat relatif besar. Untuk itu harus dibuat berbagai upaya untuk menyelesaikan problem kependudukan. Saya berkali-kali bercerita bagaimana di Majalengka saya bertemu dengan sebuah keluarga yang tinggal di kontrakan, yang ayah dan ibunya tidur ketika jam 11 siang dan anak-anaknya berjualan di alun-alun. Jumlah anaknya 11, dan ketika saya berkunjung ke tempat kontrakannya sudah hamil lagi yang ke-12. Viral waktu itu ya. Dan itu saya kemudian di Cirebon, saya berkunjung pada sebuah rumah yang listriknya baru dinyalakan lewat program Provinsi Jawa Barat. Rumahnya itu ternyata anaknya sudah 4, padahal dia baru saja menyelesaikan rumah dari pinjaman senilai 25 juta, dan itu pun belum selesai, dan rumahnya 1 kamar. Ketika keluar dari rumah itu, saya bertemu dengan seorang bapak yang meminta kepada saya untuk ber-KB. Anaknya sudah 7, dia tak mau lagi untuk anak yang ke-8. Saya katakan bahwa jumlah anak sangat identik dengan problem kemiskinan. Betul, kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya mengatur kelahiran, tetapi setidaknya pengaturan kelahiran adalah bagian dari untuk menekan angka kemiskinan. Dan yang terakhir adalah dari seluruh rangkaian ini adalah belanja pemerintah harus menjadi stimulus bagi kepentingan masyarakat. Maka jumlah-jumlah proyek harus terus segera digulirkan, digelontorkan menjadi kegiatan publik, sehingga banyak orang yang kuli, banyak orang yang nyapu, banyak toko-toko yang buka, semen terjual, besi terbeli, dan kemudian regulasi ekonomi berjalan, warung-warung bisa menjadi tempat para kuli siang hari makan siang. Dan ini adalah bagian dari strategi stimulus ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah, itu memiliki sumbangsi terhadap 12% pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah investasi. Investasi itu modalnya ada 3. Yang pertama adalah konektivitas infrastruktur, ketersediaan jaringan air bersih. Kita jujur hari ini saya sampaikan ke DPRD, banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan air bawah tanah tapi tidak berizin, bayar pajak tidak, jalan terus. Karena kalau dihentikan mereka pabriknya berhenti. Setelah itu apa? Mereka menjadi objek pemerasan beberapa pihak dalam setiap bulan karena dianggap melanggar perda. Tetapi kalau juga mereka dihentikan, maka pabrik itu berhenti. Dilema itu harus segera diselesaikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemerintah provinsi melalui Bapeda hari ini harus segera merancang daerah-daerah yang menjadi kawasan industri, harus dibangun fasilitas infrastruktur jaringan air bersih dalam bentuk investasi pemerintah, sehingga nanti dikoneksikan dengan PAM-PAM atau PDAM di setiap kabupaten kota secara terkoneksi. Dan ini jalan bagi kita menyelamatkan lingkungan dan mendorong pertumbuhan PDAM di setiap kabupaten kota. Karena apa? Karena angka pembayaran yang dilakukan oleh industri jauh lebih baik dibanding angka rumah tangga dan angka-angka layanan sosial lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhnya iklim investasi di mana masyarakat merasa nyaman, investor merasa nyaman ketika perizinannya cepat. Saya memberitahukan ya bahwa di Indramayu ada pabrik sepatu yang selama 2 tahun tidak mau buka hanya karena perizinan lingkungan hidupnya belum kelar. Saya ngambil langkah pasang badan, lakukan pembangunan karena itu menyerap 8.000 tenaga kerja. Kemudian di Cirebon juga seperti itu, banyak perizinan yang menggantung bertahun-tahun. Hari ini saya janjikan dalam 1 bulan ini seluruh perizinan di Jawa Barat tuntas dan selesai. Mantap.
Dan saya meminta kepala BPM TSP menjadi VR pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa tiap hari melihat data dan dokumen di setiap kabupaten kota, mana yang terlambat, mana yang mengalami hambatan. Kemudian yang berikutnya adalah kenyamanan dalam berusaha. Kenyamanan dalam berusaha adalah keterangan para investor dan lingkungan masyarakat terhadap berbagai aksi gangguan dari orang yang mengatasnamakan diri preman. Untuk itu hari ini kita Preman cukup kena bersyukur juga, ya? di Jawa Barat. Peristiwa ini sudah hampir tidak ada. Kapolda kalau dengar ada preman hari ini turun, termasuk ke Garut. Dengar ada preman, Kapolda turun. Ini semua stakeholder sudah bergerak dengan baik. Layanan investasi sudah berjalan dengan baik. Tinggal satu lagi hambatan investasi adalah masyarakat menaikkan harga tanahnya luar biasa. Kasus BYD, kenapa mengalami hambatan sekitar 20 hektar masih belum terbebaskan? Karena rakyatnya hari ini meminta 3 juta rupiah per meter. Padahal di situ dulu 150 ribu, 2 kali lipat itu pun jarang yang beli. Ini problem kita. Apa peran gubernur saya sampaikan? Peran gubernur bukan hanya mendorong bagaimana investasi berjalan melalui mekanisme administratif. Saya sampai turun untuk mijitin orang yang jual agar mau jual. Dan sudah ada beberapa yang berhasil saya rayu, saya dekati dengan harga itu pun tidak terlalu rendah. Harganya 1,1 juta. Itu sudah paling murah. Ini yang terjadi di Jawa Barat hari ini. Tidak mudah mengelola sebuah wilayah yang begitu luas, tidak mudah mengelola sebuah daerah yang kabupaten kotanya sudah otonom. Diperlukan pendekatan-pendekatan seorang ayah pada anak-anaknya. Sehingga hari ini saya di Provinsi Jawa Barat, saya tidak memposisikan gubernur. Saya kadang memposisikan menjadi ketua RT, saya kadang memposisikan menjadi ketua RW, saya kadang memposisikan menjadi kepala desa. Kenapa? Karena warga ini perlu disentuh dengan pendekatan pendekatan emosional yang kebapaan, bukan pendekatan struktural. Untuk itu saya yakin bahwa forum ini adalah forum kebahagiaan bagi kita semua. Kita sudah bisa menyelesaikan 2 agenda besar. Semoga ini menjadi kado terindah bagi masyarakat Jawa Barat. Insya Allah kami akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Apa yang kami susun, apa yang kami rancang, dan apa yang kami kerjakan adalah semuanya kami dedikasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang terakhir kami sampaikan juga bahwa kami kemarin sudah melapas 273 anak-anak yang mengikuti pendidikan di Dodi Krindam 3 Siliwangi. Hasilnya bisa dilihat secara terbuka di berbagai tayangan. Air mata tidak akan bisa membohongi kejujuran rakyat dan anak-anak itu. Dan saya sampaikan, hari ini ada 13 orang anak yang tinggal di rumah dinas gubernur. Pada saat yang lain orang tuanya datang menjemputnya, dia menangis. Tak ada satupun orang tuanya yang datang. Seorang menjadi anak yang terbuang. Dan akhirnya saya memutuskan mereka untuk sekolah di Bandung dan tinggal bersama Gubernur Jawa Barat. Ini cara kita menyelesaikan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama. Ya, ternyata di hadapan KDM Walk out secara bersama-sama. Di hadapan KDM itu pada diam, maksudnya nggak ada yang kayak waktu nggak ada KDM kayak kritisnya sampai berapi-api gitu ya. Ini gubernur sampai dikata-katain ya di luar itu, bahkan dalam rapat itu walk out ya, pokoknya keras banget ya. Tapi pada saat ketemu KDM ini sebenarnya ada ya video lain di mana mereka itu foto bareng ya, Ono Surono dan kawan-kawan ya, semua itu foto bareng tuh. Jadi ya intinya KDM ini luar biasa ya, punya aura tersendiri ya. Kalau udah ketemu langsung udah pada apa namanya pada, kalau takut sih enggak ya, pada gemeteran mungkin ya, pada nggak bisa ngomong gitu mungkin ya, udah ya kalau udah di depannya KDM, termasuk Pak Ono Surono ya, kayaknya udah cengenges aja ya kalau di depan KDM. Tapi kalau di belakangnya wow rame banget. Ya oke guys ya, mungkin itu tadi ya. Pihak mana aja tuh yang kena tuh? Mas Dewi bantu hitung ya. Tempo, Rocky Gerung,
Ono Surono dan kawan-kawan ya, DPRD ya, DPR RI, fraksi PKB yang khususnya itu Pak Andi Muawiyah ya, Lambe Turah itu ya. Tadi preman juga masuk tuh, KPAI, Komnas HAM, gila. Babat habis semua dalam satu video ini. Kalian bisa lihat KDM membabat habis mereka semua ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.